Baik, Suster, Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.30, supaya nanti selesainya tidak terlalu malam, marilah kita mulai kegiatan FGD kita yang kedua ini. Yang kami hormati Bapak Eri dan Mas Dendi serta Pak Adi sebagai narasumber, Suster Cordia sebagai moderator. Ini masih lanjut langsung di sesi yang kedua, Suster. Sudah sarapan, Suster? Sudah makan siang? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, beserta Suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Salam sehat untuk kita semua. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mohon kesediaannya Suster Prasasti untuk memimpin doa. Monggo, Suster. Para suster, Bapak Ibu, sebelum kita mulai FGD kita pada sore hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada sore hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan FGD kami untuk menggali nilai-nilai, pula berbagai pengalaman yang boleh kami lakukan di dalam penyusunan naskah kurikulum dan naskah akademik kami. Maka Tuhan, kami mengundang untuk hadir bersama kami pada sore hari ini, agar kami secara bersama-sama boleh memberikan yang terbaik, sehingga pendidikan di negara kami ini, di tempat kami berada, semakin mampu menghadirkan kerajaan-Mu bagi mereka yang kami layani. Berkatilah para narasumber kami, moderator, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, sehingga pertemuan FGD kami pada sore hari ini berjalan dengan baik. Bunda Maria, Bunda pertolongan yang baik, doakanlah kami selalu pada Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Suster Prasasti yang sudah mengawali dengan berdoa. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, Suster Bapak Ibu, saya Henry, selaku panitia di bagian SIM, sekaligus sebagai pengajar juga di SMP Pangudi Luhur Dominikus Savio. Salam kenal untuk Suster Bapak Ibu semua. Selanjutnya marilah kita dengarkan dalam hati lagu Indonesia Raya. Baik, Suster Bapak Ibu. Untuk selanjutnya marilah kita serukan kembali yel-yel ruber kita supaya lebih bersemangat di siang hari ini untuk mengikuti FGD yang kedua. Silakan persiapan untuk
on mic dan on cam. Ya. Nampak langsung ketemu itu pertama pula nanti. Mari Suster Bapak Ibu. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes. Oke, sekali lagi supaya lebih semangat. Nah, Luper, literasi unggul berkarakter. nah. Baik, semangatnya di siang hari ini. Untuk selanjutnya saya mohon nanti setelah saya share link daftar hadir atau presensi segera untuk diisi di kolom chat. Sebentar, nanti saya sharekan Suster Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang terhormat Suster Cordia Tenambunan selaku moderator dalam kegiatan hari ini untuk mengambil alih ruang virtual ini untuk memandu jalannya diskusi dalam FGD yang kedua, sesi yang kedua. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Pak Henry. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, selamat siang untuk kita semuanya. Yang kami hormati para pengurus yayasan kami, Suster Yovita, Suster Frederika, dan yang kami hormati dan kami cintai narasumber kami, Pak Heri, Mas Hendy, dan Pak Adi yang ada di virtual ini. Dan kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Instruktur, dan Bapak Ibu Guru yang ikut juga di dalamnya ini sangat kami kasihi dan kami cintai. Pada sore hari ini, di FGD 2 ini, sesi kedua, kita akan kembali berdiskusi. Secara umum di kelompok kita ini, kita sudah membedakan naskah kurikulum dan naskah akademik kita sudah kita bedakan. Secara umum mungkin masih ada sekolah, mungkin kalau belum memisahkan, harapan kami sudah semua memisahkan supaya kita lebih banyak lagi nanti menimba ilmu dari narasumber kita. Maka untuk mempersingkat waktu, kita akan nanti menseringkan atau mempresentasikan naskah akademik dan naskah draft kurikulum kita secara singkat. Mungkin kita lebih banyak nanti belajar di bab 5 dan 6. Supaya nanti Pak Heri dan Mas Cindy lebih memandu kita untuk berjalan lebih dalam lagi untuk kurikulum unggul ini. Maka untuk itu, sebelum kita melanjutkan diskusi, kami mohon pengarahan dari narasumber kita, Pak Heri, Mas Cindy, ataupun Pak Adi, untuk memberikan pengarahan untuk kami semua di virtual ini sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini. Maka untuk itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada narasumber kami. Ya, terima kasih Suster Cordia, para suster, ibu bapak, terima kasih banyak kita sudah menggila bersama dengan organisasi penggerak ini. Waktu tidur menjadi kurang, kita sudah tidak bisa membedakan mana kerja, mana sekolah, mana rumah, mana tempat kita tinggal dan mana yang biara. sampai ibadah sore itu langsung kompletorium ya tanya ya. Sambung gitu ya. Ada saatnya memang. Nah, luar biasa Suster, kami paham betul cerita ini. Kami mengikuti dinamika gerak Suster, Bapak, Ibu, para kepala sekolah dan guru-guru, bagaimana mencintai kerja kita bersama, kita wujudkan untuk apa sih sebenarnya. Pak Adi tadi bertanya kepada kita semua, termasuk kepada kami yang ada di panggung di luar ini, roh apa sih yang menggerakkan kita semuanya untuk seperti ini? Akhirnya kami sadari bukan hanya roh pengorbanan diri gitu ya. Pengorbanan tetapi kita itu sampai kemartiran. Bapak, Ibu, Suster,
kita bersama-sama meskipun tidak berdarah, karena ketika terluka saat ini ketika terluka itu kita sudah tidak punya darah nampaknya, karena selalu hari-hari selama 40 hari ini kita sudah pendarahan. Dengan mungkin saya hanya senyum begini ya, karena ya luar biasa kerja Bapak Ibu suster, ada misi khusus, ada hal yang tidak bisa dikatakan, karena ini wujud dari karya kemartiran kita yang kita wujudkan dalam pendidikan kita bersama. Dan nantinya ketika kita mendalami nilai-nilai, kita benar-benar mendalami nilai-nilai mulai dari refleksi, lalu kita mengadaptasikan itu di sekolah dalam proses habituasi, lalu ya, masuk ke dalam diri sendiri, kita menginternalisasikan nilai-nilai dan keutamaan itu, siapa tahu kita sampai transendensi. Ya, transendensi berarti semakin mendekatkan diri dengan Allah. Ya, kalau atas lagi masih ada sih sebenarnya tarafannya transfigurasi. Jadi sama seperti Yesus, Elia, dan Nabi Musa yang tidak bisa meninggal dunia, yang langsung naik ke surga. Dan, ya ini luar biasa karya kita bersama. Mantap, mantap. Saya mengapresiasi kerja kita bersama. Ya kita semua yang ada di panggung di luhur ini bersama Suster Yovita, lalu bersama Suster Frederica, bisa berbangga Suster, kita bisa tertawa bersama-sama bahagia. Meskipun nampaknya De Asti ini sangat grogi ya pada hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita bahagia di sini meluapkan ekspresi kebahagiaan kita setelah tahu gambaran besar kemana sekolah ini, kemana sekolah kita akan dibawa. Begitu, Suster Kordia, Bapak Ibu, Suster, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Pak Heri masih ada mau sampaikan? Ya, saya mau menjawab Mas Hendy tadi. Pertanyaan Pak Adi, roh apa yang menggerakkan kita? Anu Bu, buka Ra. Buka, sudah. Buka ya. Sudah. Oh. Roh cinta dan kebahagiaan bersama dengan teman-teman semua. Terima kasih Suster, itu dari saya. Terima kasih Pak. Pak Adi. Saya mau jujur Suster di sini. Ya, itu biasanya nggak jujur itu. Iya, biasanya saya nggak jujur. Tanggal 30 kemarin itu saya sebenarnya menangis. 30. Tapi air mata yang keluar itu air mata konsolasi. Bahagiaan. Iya, karena saya pertama-tama kemarin ketika membuat laporan dan 1 detik sebelum jam 12 itu baru bisa upload. Lalu saya melihat terlintas teman-teman saya di kepanitiaan, di implementasi, di sekretariat, di finansial, di FOH, dan terutama ketika mendengar kisah-kisah Pak Heri, Mas Hendy mengenai teman-teman yang di luar Jawa, baik di Manado, Toraja, Medan, dan sebagainya, itu membuat saya lalu tiba-tiba meneteskan air mata. Kemudian karena biasanya kalau saya begitu, itu saya tidak mau berhenti. Maka saya cari tempat yang tidak ada orang, lalu saya menangis. Bahagia. Iya, sejadi-jadinya meskipun tidak teriak-teriak nangisnya, tetapi itu menurut saya air mata konsolasi, karena saya melihat itu. Sebenarnya saya bertanya tadi itu begitu, yang tadi sesi 1, roh apa sih yang menggerakkan ketika saya dikelilingi orang-orang baik, baik di kepanitiaan, di Yayasan Panggung di Luhur maupun di Yayasan anggota konsorsium Ismoyo, Bapak Ibu guru, dan semua saja yang sampai hari ini terlibat penuh. Maka ini ya saya sebenarnya malu mengakui bahwa saya nangis kemarin, tetapi
Itu apa ini? Oh, itu ini. Tidak jelas. Yang maka roh ini saya pikir jangan sampai hilang, yang menggerakkan kita semua. Apapun itu, kalau sudah ketemu ya syukur, kalau belum ya mari kita cari bersama-sama. Yang jelas di sela-sela kita harus berada di komunitas, di kehidupan personal, pribadi, di pekerjaan, di unit, di keluarga, itu ada hal yang memang ada banyak benturan, tetapi kita harus mengerjakan ini dan itu. Kalau ini jelas di ini dan itu harus seimbang. Nah, saya pikir kita memang tidak boleh menyerah karena sudah tinggal sedikit lagi kita menyelesaikan program organisasi penggerak di tahun 2021 ini, selesai FGD ini, lalu in-house training, kemudian kuliah umum, kemudian semua akan ditutup, lalu ke depan kita akan bersiap-siap di tahun 2022. Yang jelas, para narasumber dari Buderwarto, Pak Heri, Mas Hendi, kebetulan saya hanya menggantikan Buderwarto saja. Buderwarto sedang ada acara di Shalom. Kemudian kita bersama-sama berdinamika bersama, membangun daya pikat, daya ubah, dan daya guna untuk kita masing-masing pribadi, unit kita masing-masing, yayasan kita masing-masing, sebagai bagian dari gereja semesta, gereja universal, dan bangsa dan negara ini untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, Suster, Ibu Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Adil bisa sampai menangis ya karena sukacita dan bahagia dengan tugas ini. Kami juga begitu lalu meskipun sulit dan sibuk ya, dan pulang sore-sore tidak terasa sudah jam berapa baru pulang ke rumah. Nah, terima kasih atas semuanya ini dan atas pengarahan, atas pengalaman yang diberikan. Maka untuk itu Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, Instruktur, kita akan mulai berdiskusi. Saya bertanya kepada narasumber kami, teknisnya bagaimana, apakah semua sekolah dulu atau satu-satu, atau 3 sekolah baru diberikan masukan. Begitu pertanyaan saya, Pak Heri atau Mas Hendi. Ya, mungkin 3 sekolah dulu ya, Suster ya. Ya. 3 sekolah dulu memaparkan dan baru kami catat apa yang bisa kami apresiasi dari naskah akademik dan naskah kurikulum. Baik, terima Jadi, kasih. kalau yang naskah akademik, karena apa ya, kami yakin dan percaya setelah FGD lalu naskah akademik ini sudah tampak paten gitu ya. Terus naskah akademiknya di scroll cepat saja dan hanya diutarakan apa yang baru dari yang kemarin. Lalu kita fokus di naskah kurikulum. Begitu, Suster Cordia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Hendi, kita mulai dari SMP Asisi Tomok, kemudian nanti SMP Asisi Siantar, kemudian SMP Kota Batak. Ini satu grup 3 sekolah supaya siap-siap. Baik, kita mulai dari SMP Asisi Tomok. Baik, Sister, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore untuk semua. Ini kami SMP Asisi Tomok akan menyajikan apa yang kami buat. Karena ada Ibu Trio di situ, kemarin pergi ke Siantar, kami persilakan untuk menyajikan. Kebetulan laptop saya juga belum bagus. Kami persilakan Ibu Trio. Terima kasih. Kok belum dibaguskan laptopnya sih? Belum dibaguskan laptopnya. Sama Pak Heri berarti. Sudah dibeli, Pak, belum sampai katanya ke tempat. Sudah dibelinya. Oh ya. Ya. Belum, Suster. Belum.
Baik, selamat siang, Suster, Bapak, dan Ibu. Izinkan saya untuk share screen. Untuk naskah akademik, kami sudah membuatnya. Ini pendahuluan, latar belakang. Hanya saja kemarin ada masukan dari teman, dari rekan guru untuk catatan-catatan kakinya yang harus kami perbaiki, tapi belum sempat. Kemudian, ya. Ini sudah kami pisahkan antara naskah akademik dengan yang kurikulumnya. Sekarang saya coba untuk yang langsung ke ini. Kami mengangkat nama kurikulum kami, cahaya dalam kegelapan. Jadi ini yang kami angkat. Untuk saat ini, Suster, Bapak, Ibu, masih banyak yang kosong. Kami masih sampai di mau masuk ke bab 5, tapi kendalanya itu ada di cara ini saya tidak mengerti. Kami tidak mengerti di bagian ini. Nah, ini yang untuk SKL Permendikbudnya ini kami kurang paham bagaimana cara pengerjaannya seperti itu. Jadi nanti mungkin Bu Trio, ya. Saya kirim di kolom chat ya, Permendikbud nomor 20 2016. Baik, ya. Pak. Terima kasih Pak ya. Jadi sebatas sejauh ini kami sudah mengerjakan sampai di situ saja. Demikian dari SMP Asisi Tomok. Terima kasih Pak. Terima kasih Suster. Ya baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke SMP Asisi Siantar. Ditutup dulu, Bu. Baik, terima kasih Suster kepada Pak Heri dan Pak Endi beserta Bapak dan Ibu guru yang lain atas kesempatannya bagi kami dari unit SMP Asisi Siantar yang pertama. Terjeda. Jaringannya macet. Malam minggu kan, Suster. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Pengaruh. Ya, di atas berseliweran. Di mana mereka yang hilang? Pak Samsi lah. Bentar ya, Suster. Baik, inilah daftar isi dari kami unit SMP Asisi Siantar mengenai naskah akademik. Kemudian bab 1 pendahuluan, bagian pertama adalah latar belakang. Yang B adalah tujuan dan fungsi. Bab 2, landasan teori. Yang pertama Cornelius Yayasan Putri Ati Kudus, sudah kami tampilkan di sini. Kemudian yang kedua adalah filosofi Habonaron Dobona.
bab 3 merefleksikan nilai-nilai inti bersaudara. Nah, di sini juga kami sudah jelaskan nilai-nilai inti bersaudara itu. Kemudian yang berkorban juga sudah kami tampilkan di sini. Yang ketiga adalah setia, terbuka, hormat atau menghargai. Kemudian merefleksikan nilai budaya, yaitu nilai budayanya adalah landasan sosiologi kami adalah Abonaron Dobona. Nah, sini juga sudah kami jelaskan yaitu mengenai filosofi Abonaron Dobona. Ya, ada 5 nilai kebenarannya, yaitu ada di sini 5 ya, opu-opu, kemudian tutudu, tutualang, ambarita, tutungai, yang kemudian relevansi di Bestim dan Abonaron Dobona ini juga sudah kami buat. Yang kemudian falsafah Abonaron Dobona di sini ada kami tampilkan serta keutamaan-keutamaannya. Nah, nilai-nilai inti bersaudara ini juga sudah kami buat dengan nilai budayanya ada di sini kami tampilkan. Kemudian yang bab 4-nya adalah sinergi di Bestim, Abonaron Dobona, dan profil pelajar Pancasilanya. Inilah kami buat ada di sini. Berdasarkan konsep model program Luber, SMP Aziz Siantar hendak menciptakan kurikulum unggul berbasis nilai-nilai di Bestim, kearifan Abonaron Dobona, dan profil Pancasila. Berikut penulis sampaikan integrasi nilai dan keutamaan pada tabel di bawah ini. Ini adalah sinergi core value dan pelajar Pancasila serta nilai budayanya. Bersaudara, keutamanya ada di sini, ada 4. Kemudian karakter Pancasilaisnya adalah gotong royong, nilai budayanya adalah tutudu, marhorjana bonar, artinya bertindak dengan benar. Messenger kami tampilkan yang sudah kami buat dari unit SMP Asisi Siantar, dan inilah daftar pustakanya. Kemudian kami akan menampilkan yaitu naskah dokumen kurikulum. Baik, nah inilah naskah dokumen kurikulum dari unit kami SMP Asisi Siantar. Nah, inilah judulnya kurikulum kami, yaitu kurikulum unggul di Bestim berbasis Abonaron Dobona SMP Asisi Siantar. Ini daftar isinya. Nah, kemudian pada bab 1 yaitu landasan kurikulum. Pada landasan kurikulum ini, kurikulum SMP kami yaitu kurikulum unggul di Bestim, yaitu adalah bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Nah, ini bagian 1.1 adalah landasan spiritualitasnya. Nah, di mana terdapat nanti 1.1.1 adalah bersaudara, kemudian ada berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Ini kami ambil dari nilai-nilai di Bestim dan keutamaan dari Muder Clara Vender serta Santo Pelindung dari sekolah kami, yaitu Santo Franciscus dari Asisi. Kemudian 1.3 adalah inilah landasan sosiologi dan antropologinya. Untuk landasan sosiologinya
yaitu kami ambil falsafahnya itu adalah Habonaron Dobona. Ya, yang kami ambil adalah Habonaron Dobona. Nah, ada 5 nilai yang terkandung dalam filosofi Habonaron Dobona, yaitu opo-opo, tutudu, tutualang, ambarita, dan tutunge. Nah, di sini ada kami jelaskan juga, yaitu opo-opo atau merguru nabonar. Ini kami tampilkan di sini. Apa itu tutunge itu? Kemudian tutudu atau maruhur nabonar, berpikir dengan benar. Sini juga ada kami tampilkan. Yang ketiga adalah tutualang marhata nabonar atau berbicara dengan benar. Kemudian ada ambarita marhata nabonar, kemudian ada tutunge marsaur nabonar. Kemudian masuk kepada landasan antropologisnya. Nah, dari 7 kajian unsur budaya Kuncaraningrat, nah kami ada mengambil 3, yaitu kami mengambil yaitu bahasa, seni, dan religi. Kami tampilkan di sini. Nah, kita masuk kemudian bagian teksnya. Nah, dalam mempersiapkan generasi emas tahun 2045, peran pendidikan sangatlah penting. Salah satu usaha untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia dalam mencapai generasi emas 2024 yaitu dengan cara yaitu perbaikan kurikulumnya. Kemudian untuk psikologinya kami juga menampilkan ada teori-teori belajar, yaitu teori belajar yang pertama yaitu adalah teori belajar behavioristik. Kemudian teori belajar aliran kognitif. Yang selanjutnya teori belajar menurut konstruktivisme. Kemudian teori belajar menurut aliran neuroscience. Nah, kita masuk kepada bab 2 yaitu rumusan misi sekolah. Nah, kami juga sudah tampilkan di sini adalah visi sekolah adapun visi yang menjadi visi sekolah kami adalah sasi hidup cinta ilahi yang tak terbatas. Nah, untuk misi sekolah kami tampilkan yang pertama itu melayani dengan semangat cinta yang tulus, melaksanakan pendidikan bermutu dan lebih baik, membentuk manusia beriman dan bermoral, menghasilkan generasi berdaya saing serta berjiwa solidar, menciptakan lingkungan pendidikan yang bersinergi. Kemudian pada bab 3 mengenai model kurikulum. Nah, inilah model kurikulum yang sudah kami buat. Nah, kemudian masuk pada bab 4 yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan dalam gereja. Ini adalah tujuan pendidikan dalam gereja. Yang kemudian adalah nantinya adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, ini adalah tujuan pendidikan nasional. Untuk tujuan pendidikan nasional di sini nanti adalah kami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu menurut undang-undang terbagi menjadi 4 menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kemudian Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 yaitu mengenai SKL, dan kemudian nanti adalah Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat 9 episode. Nah, di sini ada seperti episode pertama yaitu 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Nah, ini ada kampus Merdeka, perubahan mekanisme dana BOS. Yang keempat nanti adalah program organisasi penggerak. Nah, di sini kami tampilkan sampai 9 adalah Merdeka Belajar. Saya percepat saja. Nah, ini adalah tujuan pendidikan sekolah. Nah, dalam tujuan pendidikan sekolah yaitu ada nanti terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jangka pendek yaitu 1 tahun ke depan, kemudian jangka menengah 2 sampai 3 tahun ke depan,
Yang ketiga adalah tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Tujuan pembelajarannya, objektif di RPP juga sudah kami tampilkan di sini. Kemudian untuk bab 5, nah ini adalah struktur teladan. Nah ini yang sudah kami coba buat dari unit kami, mungkin ada nanti perbaikan dari Pak Heri dan Pak Hendi. Yang kita coba dulu pertama yaitu nilai inti bersaudara. Nah dalam nilai inti bersaudara ini nilai keutamaannya adalah yang mengasihi, memperhatikan, memaafkan, melayani. Kemudian nilai budaya yang nanti pas ke nilai inti ini adalah tutudu atau marhorja nabonar, yaitu bertindak dengan tepat, di mana nanti pada profil pelajar Pancasilanya yang kami ambil adalah gotong royong. Nah untuk SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016-nya kami coba di sini adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkarakter, jujur, peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Keempat, pembelajar sejati sepanjang hayat. Kelima, sehat jasmani dan rohani sesuai perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, negara, dan kawasan regional. Nah ini kami tampilkan juga yang kedua, berkorban. Ini adalah keutamaannya. Kemudian nilai budaya, profil Pancasilanya ini, SKL-nya juga kami tampilkan di sini. Kemudian setia, ini kami juga ada buat, setia, terbuka, hormat. Nah, kemudian kita masuk pada bagian 5.2, yaitu perumusan kompetensi dasar dan indikatornya. Ya. 5.2.1, nilai inti, yaitu kami ambil bersaudara. Kami ambil keutamaan dari bersaudara itu, kami ambil adalah mengasihi. Nah, nilai budayanya kami ambil mengasihi sesama. Untuk profil pelajar Pancasilanya adalah gotong royong. Nah, di sini ada 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Untuk tadi, afektifnya yaitu mengasihi sesama. Sementara kemudian untuk kompetensi dasar kognitifnya adalah menyadari hakikat mengasihi sesama. Untuk kompetensi dasar psikomotoriknya adalah melakukan tindakan aksi sosial. Nah, kemudian masuk pada indikatornya atau praktis moralnya. Untuk afektifnya yaitu adalah mampu mendengarkan keluhan teman, kemudian mampu berbagi dengan teman, kemudian mampu menerima teman apa adanya. Nah, untuk indikator aspek kognitifnya yang kami buat adalah mengetahui arti dan makna menerima orang lain, mengutamakan kepentingan umum. Nah, untuk indikatornya pada aspek psikomotoriknya kami buat adalah aspek psikomotorik, yaitu keterampilan dan perilakunya adalah mengumpulkan aksi puasa pembangunan atau APP, kemudian membantu teman penyandang disabilitas di sekolah, memberikan sumbangan kepada warga sekolah yang berduka, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Nah ini ya, inilah lanjutannya sudah kami buat. Kami tampilkan di sini dari unit kami. Ini nilai berkorbannya. Sudah kami tampilkan. Ini untuk setia. Ini untuk terbuka. Hormat. Nah, sampai di bagian ini
bagian 5.3 ini masih desain buku. Kami masih mengalami kebingungan untuk ini, bagian ini. Kami sangat mengharapkan bantuan nanti kepada Pak Heri dan Pak Endi membantu kami di dalam desain buku ini. Dan kemudian bab 6, nah di bab 6 ini semalam juga kami sudah berkumpul kembali tim-timnya ini, tapi inilah yang bisa kami perbuat dan masih kami dalam proses di sini mengerjakan. Nah, tapi sudah ada yang kami buat walaupun masih sekedarnya saja di bab 6 ini, yaitu strategi implementasi sudah kami tampilkan di sini. 6.1-nya intrakurikuler, 6.1.1 desain instruksionalnya. Kemudian masih kosong nanti project base-nya, ada project based learning. Nah, inilah yang masih bisa kami buat sampai saat ini, dan kami sangat mengharapkan bantuan dari Pak Eri, Pak Endi, dan teman-teman yang lain. Nah, ini ada kegiatan ekstrakurikulernya, sudah kami buat di sini. Kami coba membuatnya. Nah, inilah yang sudah kami buat semalam, masih semalam. Ini ada juga kokurikulernya juga belum. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Nah, itulah yang dulu bisa kami tampilkan untuk siap pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih kepada SMP Asisi Siantar, Pak Purba. Kita lanjutkan ke SMP Asisi Kota Batak. Kesempatan yang diberikan kepada kami setelah FGD 2 tahap pertama kemarin dan setelah diskusi minggu yang lalu, kami mencoba untuk memperbaiki, melanjutkan pekerjaan kami. Pertama-tama memisahkan naskah akademik dari kurikulum, lalu beberapa perlu perbaikan juga di naskah akademik yang sudah kami lakukan, meskipun memang pada saat ini belum tuntas semuanya, karena mengedit untuk membuat halaman untuk selalu berulang angka-angka itu pun menyita waktu juga. Nah, kemudian kami juga sudah dari itu kurikulum dan yang akan disampaikan oleh Pak Samsi. Baik, silakan Pak Samsi. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, Suster, dan juga narasumber. Sore Pak. Sore Pak. Saya akan coba untuk share screen dulu. Saya coba ya. Sudah ada nampak? Belum? Belum. Masih Hampir. Nah. Internet Download Manager. Apa Basam? Hah? Itu malah minta di-upgrade tuh Pak. Internet yang apa ini? Update. Itu ada yang muncul yang lain. Tutup semua dulu. Ya, ditutup biar dulu. Ya, menjaga kerahasiaan Bapak kami tutup ya Pak. Oke. Suster gimana ini? Oke, ya udah. Suster Rosmaida lari. Jangan lari suster itu. Klik. MS Word. Jangan itu lulu. Mana ini? Oke. Kiri. Kiri. Nah, itu. Oke. Nah. Sudah, Pak? Suster? Sudah, Pak. Sudah. Dan nampak sekolahnya cantik. Nilai multikultural.
Baik, Bapak, Ibu, Suster, dan Bruder, ini yang sudah kami coba buat, kurikulum unggul BIBESTIM SMP Swasta Asisi Kota Batak, berbasis nilai multikultural. Lalu yang sudah coba kami susun, bab 1, landasan kurikulum, yaitu utamanya dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian perkembangan revolusi industri 4.0, kemudian landasan spiritual FCCM, ya kita berfokus pada Santo Fransiskus dan juga Mother Maria Clara Vender sebagai acuan utama, sebagai landasan spiritual. Kemudian dari keteladanan Mother Maria Clara Vender dan Santo Fransiskus, ditemukan mutiara core value BIBESTIM, bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Kemudian 1.2 sampai kepada landasan filosofi, ini dari para pakar, terutama dari pakar pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kemudian sampai pada berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara, maka dirumuskan landasan filosofi SMP Asisi ABCD, itu seperti tertera. Kemudian landasan sosiologis antropologis, sesuai dengan keadaan kondisi, letak sekolah SMP Asisi sebagai sekolah yang berada di daerah Melayu dan juga di lingkungan berbagai suku dan juga berbagai bahasa. Lalu kami mengambil dari situ. Kemudian sampai kepada landasan IPTEK, bahwa pada saat ini kita hidup di era revolusi industri 4.0, kemudian yang membutuhkan kompetensi keterampilan seperti yang itu titik 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya kita juga hidup atau siswa kita menghadapi era 5.0 SMP Asiswi melalui 6 literasi dasar. Literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, dan itu sampai nomor 6 literasi digital. Kemudian untuk landasan psikologi 1.5 itu sudah ada di layar. Kemudian sudah diselesaikan sampai bab 2, visi dan misi sekolah sesuai dari spiritual Mother Maria Clara Vender dan juga Santo Fransiskus. Kemudian sampai kepada visi, kemudian misi. Yang pertama melayani dengan semangat cinta yang tulus. Yang kedua melaksanakan pendidikan bermutu. Yang ketiga membentuk manusia beriman dan bermoral. Keempat dan sampai kelima. Dan sampai pada bab ketiga model kurikulum. Untuk model kurikulum kami mengambil model kurikulum. Untuk model kurikulum kami mengambil model kurikulum humanistik dengan latar belakang bukan sembarang mengedepankan intelektual, tapi mengutamakan pengalaman belajar untuk lebih dikembangkan. Kemudian kami sampai ke bab 4, yaitu tujuan pendidikan pertama, tujuan pendidikan dalam gereja, tujuan pendidikan nasional, dan kemudian tujuan pendidikan sekolah, khususnya SMP Asisi Kota Batak, seperti yang tercantum di layar A, B, C, dan kami bekerja baru sampai di situ, Pak. Terima kasih. Selesai, Pak Samsi? Baik. Ya, baru sampai di situ, Suster. Baik, terima kasih, Pak. Maka waktu ini kami serahkan kepada narasumber kami, Pak Heri, Mas Sendi, Pak Adi. Sudah 3 sekolah ini, Pak. Siapa dulu? Heri dulu, Ibu. Suster, Ibu. Memang udah kebalik-balik ya, Suster. Pak Heri akan mempertegas soal kurikulum kita. Ya. Kembali kami dikejutkan dengan hasil yang Bapak, Ibu, Suster semua kerjakan
Kami teringat waktu awal-awal dulu dari SMP Asisi Tomok itu merasa kami tidak bisa, kami belum membuat apa-apa. Kemudian gimana gitu rasanya. Tapi sekarang dan kemarin Suster Sita mohon maaf belum saya kirim ke Suster naskah itu, tapi Suster sudah menampilkan hasil dari perjuangan dan pergerakan Suster di Tomok. Dia langkah cepat, Pak. Iya. Kemudian gini, Pak Alfian Purba, pertanyaan kami, Bapak sudah membuat dan cepat sekali, cepat dan tajam gitu Pak ya. Visi yang Bapak buat itu di Asisi Siantar itu visi misi lama atau visi misi yang dirumuskan setelah Bapak menyusun naskah kurikulum ini, Pak? Oh, itu masih visi yang lama, Pak. Visi yang lama ya. Oke, visi yang lama. Oh, Pak Heri, saya bisa menjawab sebentar. Sebenarnya ya, visi misi itu baru dibuat 2 tahun yang lalu sehubungan dengan penggalian nilai-nilai inti ini sebenarnya. Ya. Maka masih relevan untuk kami pakai, Pak, karena baru dibuat itu sebenarnya. Ya. Bersamaan dengan penggalian nilai-nilai inti sekolah kami itu, yayasan itu, Pak, gitu tambahannya. Makasih, Pak. Ya, betul, Ustaz, tidak apa-apa. Yang ingin saya tekankan adalah dari visi, misi. Di visi itu saksi hidup, cinta ilahi atau cinta Allah ya tadi ya? Ilahi, Pak, cinta ilahi yang tak terbatas. Cinta ilahi yang tak terbatas. Pak Alfian, implementasinya di pembelajaran bagaimana Pak? Saksi hidup cinta ilahi yang tak terbatas. Kita coba ya Pak, harus menjadi saksi hidup cinta ilahi bagi orang lain. Ya, di dalam pembelajaran. Oke, kita sudah mempunyai Bibestim. Saksi hidup cinta ilahi yang tak terbatas itu di dalam pembelajaran yang kurikulumnya sedang Bapak buat ini, inilah sarana cara di dalam pembelajaran untuk menjadi saksi hidup cinta ilahi yang tak terbatas. Di dalam nilai Bibestim, itu kan ada keutamaan. Kemudian ada filosofi budaya, ada standar kompetensi lulusan, dan ada kompetensi dasar, ada indikator. Ini semua mengarah ke core value kan. Core value ini adalah saksi hidup cinta ilahi yang tak terbatas ini cerminan dari core value yang bersaudara. Yayasan angkat. Gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk semuanya, semua sekolah, visi misi itu bukan hanya rentetan kata-kata indah seperti yang ditulis Mas Hendy itu ya. Tetapi bagaimana visi misi sampai turun ke pembelajaran. Nanti pada saat saya bertanya kembali, Pak Alfian mengajar apa Pak? Studi matematika Pak. Matematika, oke, matematika. Bagaimana membuat tujuan pembelajaran di pokok bahasan bangun datar? Bagaimana membuat tujuan pembelajaran di bangun datar berlandaskan visi
dari sekolah Asisi Siantar. Ini tidak hanya ke Pak Alfian sebetulnya. Tidak hanya ke Pak Alfian, tetapi ke seluruh guru yang ada di sini. Pak Rocky udah ketawa-ketawa. Coba Pak Rocky sekarang saya tanya. Begini Pak, begini. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah diajari yang sebetulnya tujuan pembelajaran itu diturunkan paling atas dari visi misi sekolah. Ya. Kita hanya tahu dari kompetensi dasar, indikator, baru kemudian tujuan pembelajaran. Oke ya? Nah sekarang pendekatan kita KI 1 dan KI 2 sudah kita tampilkan di serak saja bisa gaya ya, apalagi nah tadi sampai mana tadi lupa. Begini, KI 1 dan KI 2 spiritual dan sosial ini yang sedang kita garapkan ya. Maka di situ muncul kompetensi dasar, muncul indikator. Ya, nanti setiap guru berarti memakai indikator itu kan, Pak? Iya, Pak. Ya. Suster semua. Nah, begitu sebetulnya. Di pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, di ASTI ya. Di bahasa Inggris itu juga tujuan pembelajarannya itu turun dari visi misi ini. Gitu. Kok begitu ya? Iya memang. Maka karena ini banyak yang nggak tahu, maka tujuan pendidikan nasional ya nggak nyampe-nyampe gitu. Sekarang semoga bisa paham kenapa di dalam mentekniskan nilai-nilai keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan filosofi budaya, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator. Nah, indikator ini kan nanti mau digunakan. Saya itu fokus saya keganggu sama apa? Suster Asti itu videonya dimatiin terus ada kucing buntutnya gerak-gerak itu loh. Fokus saya keganggu ke sana. Oh iya. Ya kan? Hidupkan. Iya. Iya, harus hidupkan. Ya. Begitu ya. Untuk semuanya saja. Untuk semua. Sekarang terbuka bahwa visi misi sekolah itu nanti akan terlihat di tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Gitu ya? Ya. Kalau dari keilmuan buku-buku yang ada itu kan mulai dari Kemendikbud, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diberikan kepada sekolah. Sekolah kemudian mengembangkan silabus, kemudian membuat indikatornya, dari indikator membuat tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, di sini peran Bapak Ibu semuanya di sekolah masing-masing itu sudah membuat indikator untuk mencapai nilai dan keutamaan, baik itu keutamaan Santo Santa Pelindung, filosofi budaya, profil pelajar Pancasila. Nah, di indikator itu kan nanti kelihatan, ini nyampe enggak jadi profil pelajar Pancasila. Kata kerja operasional yang kita pergunakan, taksonomi Bloom itu mencakup kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, gitu ya. Kemudian sikap, behavior yang di taksonomi Bloom itu adalah behavior cara berpikir, yaitu C1, C2, sampai C6. Itu behaviornya. Behavior taksonomi Bloom itu ya bukan behavior perilaku kita. Gitu.
Nah, kalau mau merumuskan aspek afektifnya, mempergunakan taksonomi Krathwohl. Begitu ya, taksonomi Krathwohl. Nanti kalau masih kebingungan, tanya sama Pak Rocky itu. Biar ditanyain aja semua. Semua tanya ke Pak Rocky. Pak Rocky udah bagus banget. Gitu. Nanti untuk bagian itu kita bisa diskusi lebih panjang, tetapi bahwa untuk semuanya saja, pentingnya kita merumuskan nilai, keutamaan, filosofi budaya, profil pelajar Pancasila, kemudian kompetensi dasarnya, indikatornya. Kita mau mentekniskan KI1, KI2. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu suster semua waktu mendapat Permendikbud nomor berapa itu? 24 ya? 24 2016 tentang standar isi, di situ kan munculnya hanya KI3, KI4, Pak. Betul ya? Adakah pertanyaan dulu KI1, 2-nya mana? Kompetensi dasar dari KI1, KI2 mana? Nggak ada. Nggak ada kan, Pak? Tapi apakah waktu dulu itu pernah kepikiran? Enggak ya? Enggak. Nah, saat inilah kita menggenapi yang untuk nasional, ya kan? Kita unggul toh, di nasional kita sudah unggul. Kemudian kita menggali nilai-nilai kita, kemudian menggabungkan semuanya, kita lebih unggul. Maka inilah kurikulum unggul yang kita punyai. Begitu. Settingannya seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian tadi pertanyaan Pak Alfian tadi juga tentang desain buku. Iya Pak, desain buku. Desain buku. Ini ada kaitannya dengan yayasan, Pak. Yayasan ini YPHK ya, Pak ya? Benar, Pak. Ya, suster ya. Iya, Pak, YPHK ya. YPHK berarti kan Bapak harus meminta buku core value yayasan, itu dulu. Buku core value yayasan, kemudian tim Bapak membuat buku core value yayasan itu dalam bahasa pendidikan yang sesuai dengan sekolah Bapak. Nah, ini tugas yayasan nanti untuk memvalidasi juga. Kalau di Pangudiluhur yang membuat ini yayasan, suster. Jadi yayasan mempunyai 6 core value dengan bahasa-bahasa spiritual, teologis, filsafat, dan bahasa-bahasa langitan itu loh, suster. Kalau kami bilang bahasa langitan, maka yayasan mempunyai kewajiban untuk membahasakan dalam bahasa pendidikan. Jelas ya, paham ya? Dari buku yang dalam bahasa pendidikan ini diserahkan kepada sekolah. Kemudian sekolah membahasakan lagi sesuai dengan keutamaan-keutamaan yang ada di sekolah suster Bapak Ibu. Kemudian sekolah suster Bapak Ibu semuanya membuat juga buku Santo Santa Pelindung dalam bahasa pendidikan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu. Kemudian buat budaya yang mau diangkat ke dalam bahasa pendidikan sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi seluruh sumbernya ini khas sekolah Bapak Ibu. Tidak akan bisa dipakai oleh sekolah yang lain, karena itu kekhasan sekolah Bapak Ibu. Dan 5-10 tahun ke depan ini masih bisa dipakai terus. Tak lekang dimakan zaman. Ini menjadi naskah akademik, dokumen kurikulum, dan buku-buku yang dihasilkan oleh sekolah, itu menjadi pegangan untuk semua warga sekolah. Paham ya? Untuk semua warga sekolah, tidak cuma guru, tetapi juga
tenaga kependidikan juga harus punya itu. Karena kurikulum ini menjadi rohnya sekolah. Pak, tenaga tata usaha gimana? Diberi kurikulum sekolah Bapak Ibu, beri dia untuk belajar. Di tata usaha juga untuk bagian pelaksana kebersihan dan sebagainya gimana Pak? Berikan kurikulum itu kepada mereka agar tahu frame atau arah sekolah kita mau kemana. Begitu ya. Ini untuk semuanya saja, arah gerak kita mau seperti itu. Pak Heri. Ya Pak, silakan Bapak. Maaf, kalau boleh bertanya, Pak, berarti nanti ada 2 buku ya Pak? Ada 2 buku yang dibuat tentang, yang pertama tadi kan Pak dari core value yang dari mengenai yayasan, baru yang kedua adalah dari Santo dan dari Santo atau Santo Pelindung, gitu ya Pak ya, maksudnya? 3 Pak. 3. Oh. Begini, 1, core value yayasan sudah iya, ada Pak. bukunya Pak. Iya. Sudah ada ya? Sudah Pak, sudah. PHK yayasan suster sudah ada ya? Sudah Pak. Sudah ada. Bahasanya apakah sudah dalam bahasa pendidikan Pak? Core value ini? Bapak sudah pernah baca belum buku core value ini? Sudah Pak. Sudah. Sudah dalam bahasa pendidikan sekolah Bapak? Sudah Pak. Belum. Oh sudah ya. Oh, sudah. Kalau sudah, oke. Itu berarti bisa dipakai. Bisa dipakai. Saya tadi memberi contoh untuk Yayasan Pangudi Luhur. Itu core value yang dibuat oleh Mas Hendi di riset ini ada 6, itu sudah jadi. Kemudian sekarang akan sedang membuat core value dalam bahasa pendidikan. Pak, bedanya apa? Core value yayasan dan core value dalam bahasa pendidikan. Core value, seharusnya core value kongregasi itu bahasanya bahasa teologis, filsafat, bahasa konstitusi, bahasa seperti itulah, biblis dan sebagainya. Ya kan? Nah, maka ini harus dibahasakan agar semua yang ada di sekolah itu memahami, ini bahasanya dibahasakan dalam bahasa pendidikan. Begitu ya, dalam bahasa pendidikan. Kemudian buku Santo Santa Pelindung. Berarti kalau punya Bapak sudah dalam bahasa pendidikan, ya tinggal sekolahan membuat keutamaan Santo Santa Pelindung itu dalam bahasa pendidikan. Dalam bahasa pendidikan, iya. Iya. Tadi kan ada keutamaan Asisi itu apa saja, kemudian dibuat naskahnya. Santo Fransiskus Asisi itu dibuat naskah bukunya, keutamaannya diambil di situ. Ini sebagai pegangan. Terus budaya yang diangkat Bapak apa? Habonaran Dobona. Ya Pak, Habonaran Dobona. Nah, Habonaran Dobona itu dibuat bukunya Pak. Habonaran Dobona untuk sekolah Pak Alfian, sekolah Asisi Siantar. Kan Habonaran Dobona di sekolah lain bisa berbeda Pak. Iya benar Pak. Karena tadi ini sudah sangat baik karena sudah ada relevansi antara itu loh kekuatannya, relevansi antara core value, keutamaan, kemudian filosofi Habonaran Dobona. Nah ini Habonaran Dobonanya dikaitkan dengan itu Pak. Keutamaan Santo Santa Pelindung dikaitkan dengan core value, bahasakan dalam bahasa budaya ya, dalam bahasa pendidikan ya. Jadi nanti arah sekolah Asisi Siantar ini Habonaran Dobonanya bagaimana di dalam keutamaan Fransiskus Asisi. Gitu ya, ini untuk semuanya saja. Kebetulan Asisi Siantar yang saya pakai untuk contoh. Nampaknya hadiah Natalnya semakin banyak Pak Alfian.
Lah, Bapak tanya desain buku kok. Iya benar Pak, iya Ya iya. kan? Karena kami belum paham Pak di situ. Ya, betul, betul. Karena itu memang harus dibuat, Pak. Ya, Harus ya, baik, dibuat. Suster, pengurus yayasan, ketua yayasan, dan suster Bapak Ibu semuanya yang ada di POP Konsorsium Ismayo ini pekerjaan panjang. 1 tahun mungkin belum selesai untuk membuat naskah akademik dan kurikulum. 1 tahun, 1,5 tahun mungkin belum selesai. Jika sudah ada yang selesai, mungkin akan terjadi pengembangan kurikulum. Akan berkembang lagi. Tetapi nanti di tahun ajaran baru, kan ini sudah dapat nih, core value, keutamaan, filosofi budaya, pelajar Pancasila, ini sudah dapat ya. Ini sudah bisa dipergunakan untuk membuat program sekolah dan kegiatan sekolah. Jadi konsep ini sudah bisa dipakai untuk membuat program sekolah dan kegiatan sekolah. Misalkan ekstrakurikuler di Asisi Siantar, sebutin satu saja, Pak. Misalkan dia Pak, olahraga ya Pak, bola voli misalkan Pak. Bola voli, oke. Ekstrakurikuler bola voli. Ekstrakurikuler bola voli, tadi ada keutamaan disiplin enggak ya Pak? Disiplin? Ada. Keutamaan ada kerjasama juga ada Pak. Kerjasama ya. Iya, Kerjasama, tanggung jawab ada tanggung ya. jawab, iya Pak. Ini saya coba share ya. Boleh Pak. Saya coba share. Mumpung sekalian. Sebentar, saya nge-share-nya mulai dari mana ya?